Ya kawan-kawan, sekarang saya sedang ada di stasiun Poncol Semarang. Jadi ceritanya hari ini hari Senin, saya masuk kerja, tapi besok Selasa Rabu libur. Nah, daripada saya gabut gak ada kerjaan di rumah, sekalian saya pulang kerja siang ini, rencana langsung mau ke Gunung Prau. Lewat mananya belum tahu sih. Saya mau langsung ke Wonosobo saja, lihat nanti saja di sana sesuai moodnya. Kalau ingin ke Patah Banteng ya Patah Banteng, kalau ke base camp lain ya base camp lain. Ya, ikuti perjalanan saya. Yuk lanjut. Setelah saya pikir-pikir ulang, saya memutuskan untuk lewat jalur Kali Lembu. Tetapi sebelum memancarkan gas motor ke sana, saya mampir ke salah satu warteg di Semarang untuk mengisi perut agar tenaga terisi kembali setelah setengahnya telah dipakai untuk bekerja. Ini ya Pak ya, jamnya ini ya. Kayaknya 100.000 ya. Sekalian tuh beli satu 101. 13.500 dapat 2 tuh. Sekalian Kembalian 6.600, kalau nyari diskon di bawahnya. namanya 5.500 jadinya Makasih ya Pak ya. Dalam perjalanan menuju base camp, saya melewati tempat yang selalu membuat saya jatuh cinta di setiap jengkal mata menatap. Ya, kebun teh Tambi dan kawasan sekitarnya adalah daerah yang pertama kali membuat saya jatuh cinta dengan kota Wonosobo dan Temanggung. Ya kawan-kawan, akhirnya saya sudah sampai di base camp Gunung Prau via Kali Lembu. Datang sini, sampai sini tiba jam setengah 7 malam. Tadi nyantai sih di jalan, makanya sampai sini lumayan malam. Jadi di sini saya sendiri, tapi tadi konfirmasi sama pihak base camp bahwasannya kalau solo hiking itu boleh sih, tapi dari bawah harus ada barengannya. Biasa di gunung di Jawa Tengah emang gitu aturannya. Ini saya mau istirahat sebentar, ngecas HP, kamera, ngisi perut, lalu nanti lanjut trekking kalau sudah ada barengannya, kalau sudah ada kawan-kawan yang lain yang mau naik juga. Kalau tidak ada yang naik malam ini ya terpaksa saya solo hiking besok pagi. Oke kawan-kawan, ikuti perjalanan saya, yuk lanjut. Syaratnya apa saja mas? buat surat keterangan sehat, Bawa ini naik tangan turun, ya. terus ini ketua rombongan, terus ini nama rombongannya, KTP fotokopi kalau ada, kalau nggak ada yang asli enggak. Saya isi dulu ya mas ya. Iya. Terbiasa lah ya. Mit. Berarti satu orang ya? Ya, satu orang. Tapi
tiket naiknya 25.000. Iya. Terus bawa kendaraan nggak? Bawa satu Motor. motor. Penitipan motornya 10.000. Setelah mengisi data diri yang diberikan oleh petugas base camp, serta memenuhi syarat-syarat lainnya, termasuk surat sehat, saya pun diberi arahan apa yang nanti akan saya temui dalam menapaki medan pendakian di Gunung Prau jalur Kali Lembu ini, terkhususnya trek ketika malam hari. Oh iya, sebenarnya niat saya adalah solo hiking, tetapi karena pihak base camp menyarankan untuk bergabung dengan rombongan lain, ya sudahlah. Kebetulan ada satu rombongan dari Jakarta yang ingin melakukan trekking malam ini. Dan entah mengapa, tiba-tiba niat saya awal untuk solo hiking menjadi berubah mood untuk bersama mereka. Pukul 9 malam, kami mulai melangkahkan kaki, melewati beberapa rumah penduduk sebelum akhirnya masuk ke ladang yang selalu dirawat oleh pemiliknya. Sempat sejenak, saya berhenti untuk sekadar mengatur pernafasan dan mengakuisi oksigen yang terbagi dengan pohon dan tumbuhan. Langkah yang mulai terasa berat seakan menuntun saya untuk tetap melanjutkan apa yang telah dimulai. Apalagi mereka sempat bercerita bahwasanya mereka baru saja turun dari Gunung Slamet, lalu langsung melanjutkan perjalanan menuju ke sini. Segini kuat daya magis Gunung Prau untuk memikat para penikmatnya. Mantap. Ini saya bareng sama mas-masnya dari Jakarta. Perkenalkan nih Mas Felix, halo. Artis nih yang tapi nggak gondrong nih, Udah potong. Ini sama juga Mbak Erna. Halo, Yo. saya Erna dari Jakarta juga. Jakartanya mana ini? Jakarta Barat. Jakarta Barat. Ini Erna sama. DJS_. Ya. Waduh, langsung promo nih. Nah yang terakhir nih, yang paling depan nih, leadernya nih. Mas Obi nih, Mas Obi. Gondrong tapi bukan artis. Gondrongnya mana, lihatin dong. Aduh. Dia artis perahu dia. Tetapi ingat ya kawan-kawan, kita diberi rasa untuk menikmat, bukan hanya untuk sesaat. Maka dari itu, kita wajib untuk merawat. Tak perlu berbuat secara kasat, cukup lakukan hal-hal yang bermanfaat untuk alam jagat raya ini. Banyak kok hal kecil yang bisa kita lakukan untuk alam, tetapi manfaatnya begitu besar. Contohnya, tidak memburu fauna dan flora, tentunya dengan kaidah dan regulasi alam yang telah ada. Jangan ditelan mentah-mentah ya penggalan kalimat saya. Contoh lainnya yang sering digaungkan adalah, ya jangan membuang sampah seenak hati tanpa melihat lingkungan di mana kita sedang berada. Pos 2. Gunung Prau, jalur Kali Lembu. Kita tempuh dalam Pos demi pos terlewati, tetapi ada kejadian yang sedikit kurang memanusiakan satu sama lainnya. Tepatnya, tidak jauh di atas pos 2, kami menemukan beberapa carrier yang tergeletak di tengah hutan begitu saja. Setelah dicari-cari, ternyata itu adalah milik dua pendaki yang tertinggal ataupun ditinggal oleh rombongannya. Akhirnya, mereka pun resah dan tergesa-gesa atas apa yang akan mereka lakukan nanti. Kami pun sedikit memberi arahan untuk mereka tanpa adanya diskriminasi dan ambisi. Dilihat dari perawakan dan wajah-wajah polosnya, sepertinya mereka baru mengenal dunia pendakian. Dan benar saja, mereka baru pertama mendaki setelah lulus sekolah, tuturnya. Ya, namanya juga awal, sama. Saya pun dulu juga banyak melakukan kesalahan-kesalahan di dalam dunia pendakian.
tinggal bagaimananya kita yang sedikit lebih memahami mereka. Ingat ya kawan-kawan, setiap individu pasti punya kesalahan. Sebaiknya kita memberi arahan yang menuntun, bukan paksaan serta gertakan. Akhirnya, kami pun memutuskan untuk membawakan carrier mereka sampai bertemu kembali dengan rombongannya. Bagaimana tidak? Sepertinya mereka agak kelelahan. Siapa yang tega meninggalkan mereka? Dengan dinginnya malam yang makin kuat, kami bersama-sama melanjutkan perjalanan menuju pos 3. Dan tak disangka-sangka, kawan-kawan mereka sudah menunggu persis sebelum pos 3. Kami pun berpesan untuk tidak saling meninggalkan, apalagi trek di malam hari seperti ini. Meskipun jalur hanya satu arah dan tidak bercabang, apapun bisa terjadi jika kita lengah. Kami pun melanjutkan perjalanan lagi. Sembari melangkah perlahan menuju puncak perahu, saya menatap ke arah lampu-lampu yang ada di kaki gunung. Pemandangan yang sederhana tetapi menyenangkan, mendamaikan, serta menyejukkan. Belum lagi, di atas saya beratapkan bintang yang saling berkedip dan rembulan yang begitu terang menyinari. Puncak Gunung Prau dengan background sang rembulan. Ya kawan-kawan, akhirnya saya sampai di camp Gunung Prau. Jangan langsung mau tidur, besok kita lihat sunrise-nya. Semoga dapat golden sunrise. Oke, good night.
Selamat pagi dunia, selamat pagi alam semesta. Ucapan yang pertama kali saya ucapkan di balik pintu tenda di pagi ini. Lega sekali rasanya, bisa kembali lagi dan lagi menikmati karunia-Nya. Jauh dari hiruk pikuk penat yang ada di kota, bersama-sama dengan lainnya menikmati suasana asri alam raya, tanpa dipaksa ditanya mengapa. Menikmati secangkir teh manis dan gorengan yang katanya banyak kolesterol. Sudahlah, ini di gunung, makan apapun tak jadi masalah, yang penting kenyang. Tanpa meninggalkan sampah berserakan tentunya. Di pagi yang cerah itu, saya berjalan ke sana kemari untuk melihat beberapa angel gunung perahu. Nampak wajah-wajah sumringah terpancar setelah melepas lelah yang memang sudah menemukan obatnya. Cuaca mulai sedikit panas, terik mentari mulai menyengat. Saya pun memutuskan untuk turun, berpamitan dengan kawan-kawan yang bersama saya dari bawah kemarin dan kawan-kawan di area campground. Mas, Mbak, duluan yuk. Sampai bertemu di trek Jawa Tengah lagi. Iya, duluan ya, ayo. Ayo Mas Sofi, duluan. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Oke, sekalian. Mas siapa Mas? Andika. Belum kenalan. Andika, Faisal. Uku, Faisal Mas. Faisal. Oke. Hati-hati juga. Terima kasih untuk kawan-kawan yang telah berkenan menonton petualangan saya kali ini. Jika kawan-kawan menyukai perjalanan saya, jangan lupa untuk membagikan rumah huni yang masih kecil ini. Pesan saya, ketahuilah, dengan sadar atau tanpa sadar, alam ini sudah mulai menua. Banyak tanda-tanda yang memang telah kita rasakan. Maka dari itu, sebaik-baiknya kita menjadi manusia, marilah tetap menjaga, merawat, serta melestarikan anugerah yang telah diberikan oleh Tuhan. Manusia tidak akan bisa hidup tanpa hutan yang lestari. Manusia tidak bisa hidup tanpa adanya oksigen yang bersih. Dari saya, salam manusia. Jika bertemu, jangan lupa bertatap sapa.